perubahan yang terjadi itu tidak hakiki, alias ditambahnya usia itu maksudnya adalah ditambahnya keberkahan pada usianya. Ya, demikian juga tadi barang siapa yang ingin ditambah istrinya, rizkinya, bukan istri rizki juga kan namanya, bapak-bapak ya kan? Biasa paling banter bapak-bapak ini. Ya, barang siapa yang ingin dibentangkan, diluaskan, dilapangkan rizkinya, maka seakan-akan ada perubahan rizkinya itu. Padahal kata para ulama yang berubah adalah keberkahan. Ya, keberkahan dari rizkinya itu. Nah, kemudian pendapat yang kedua mengatakan enggak, memang benar-benar berubah. Rizkinya ditambah, usianya ditambah. Usianya mungkin dari 60 jadi 70, rizkinya ya, dari sekian menjadi sekian, ditambah rizkinya. Apakah takdir bisa berubah? Maka jawabannya relatif. Dari satu sisi takdir itu bisa berubah, tapi dari sisi yang lain bisa juga dikatakan takdir nggak bisa berubah. Tapi kalau saya simpulkan itu begini, yang harus kita yakini, apa yang Allah tulis di Lauhul Mahfuz itu sudah tetap tidak berubah. Ya, apa yang sudah Allah takdirkan itu tetap tidak berubah. Dalilnya nanti ada di Arba'in ini, hadis Ibnu Abbas. Ya, anak lupa hadis nomor berapa itu. Nanti insya Allah kita akan melewati hadisnya. Di mana Nabi SAW mengatakan, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Wa law ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kata Nabi kepada Ibnu Abbas, ketahuilah bahwa apabila semua umat bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Dan sebaliknya, seandainya semua manusia berkumpul bersatu padu untuk mencelakakan dirimu, maka mereka tidak akan bisa mencelakakan dirimu kecuali dengan apa yang Allah takdirkan atas dirimu. Nah, perhatikan di akhir hadis ini Nabi mengatakan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena takdir dan telah kering tinta-tinta takdir. Ya, telah diangkat pena takdir dan telah kering tinta-tinta lembaran-lembaran takdir itu. Maksudnya telah kering lembaran-lembaran yang ada di Al-Lauhul Mahfuz. Nah, dari potongan hadis tadi menunjukkan bahwasanya telah kering lembaran-lembaran, maka berarti takdir sudah ditulis dan tidak akan berubah. Ya, tidak akan berubah. Tab itu ada di hadis nomor 17. Untuk tahun piro kita tutup gini. Ya, hadis nomor 17 di Arba'in Nawawiyah ini. Nanti insya Allah kita akan sampai di hadis itu. Nah, kembali ke pembahasan kita tadi. Takdir yang Allah tulis di Lauhul Mahfuz tidak berubah. Tapi ternyata kalau kita lihat dalil-dalil, seakan-akan ada perubahan takdir itu. Seperti misalnya Nabi SAW mengatakan tentang keutamaan orang yang menyambung silaturahim. Nabi mengatakan, man arada an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan, usianya dipanjangkan, ya maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Demikian juga Nabi mengatakan la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Dan hadis-hadis lain yang semisal
menunjukkan seakan-akan ada perubahan takdir itu. Jadi orang tadi dia itu sudah ditakdirkan misalnya usianya 60 tahun. Kemudian dia menyambung silaturahim, maka ditambah usianya karena dia menyambung silaturahim. Berarti kan ada namanya perubahan di situ. Ya, maka di sini dijawab oleh para ulama, yang pertama, perubahan yang terjadi itu tidak hakiki. Alias ditambahnya usia itu maksudnya adalah ditambahnya keberkahan pada usianya. Ya, demikian juga tadi barang siapa yang ingin ditambah istrinya, rizkinya, bukan istri rizki juga kan ya, bapak-bapak ya kan? Biasa paling banter bapak-bapak ini. Ya, barang siapa yang ingin dibentangkan, diluaskan, dilapangkan rizkinya, maka seakan-akan ada perubahan rizkinya itu. Padahal kata para ulama yang berubah adalah keberkahan. Ya, keberkahan dari rizkinya itu. Nah, kemudian pendapat yang kedua mengatakan enggak, memang benar-benar berubah. Rizkinya ditambah, usianya ditambah. Usianya mungkin dari 60 jadi 70, rizkinya ya, dari sekian menjadi sekian, ditambah rizkinya. Namun penambahannya itu juga sudah ditakdirkan. Ngerti ya? Penambahannya itu sudah include, sudah ada di Lauhul Mahfuz juga. Karena gini, Allah tahu nggak bahwasanya fulan nanti akan melakukan silaturahim? Allah tahu nggak? Tahu, fulannya durung lahir. Ya kan, fulan belum lahir, bahkan bapaknya belum, Adam juga belum lahir, langit dan bumi juga belum ada. Tapi Allah sudah tahu fulan nanti usia sekian akan menyambung silaturahim. Maka dengan itu aku tambahkan usianya menjadi sekian. Itu sudah Allah takdirkan juga. Nah, ini pendapat kedua. Jadi jangan Anda mengira kalau tatkala menyambung silaturahim Allah baru tahu. Oh, tiba wong iki nyambung silaturahim, tiwas tak takdirno suwida umure. Ya kan? Baru tahu Allah kalau ternyata dia menyambung silaturahim. Nek ngono tak tambahi. Enggak. Kalau itu keyakinan kita, berarti kita menyempitkan ilmunya Allah, yaitu Allah itu baru tahu ketika terjadinya peristiwa itu, dan itu kekufuran. Seperti akidahnya siapa? Al-Bada, akidahnya Syiah. Nah, Syiah Rafidhah akidahnya demikian. Allah itu baru tahu pas kedaden. Saat durunge kedaden, Allah nggak tahu. Nauzubillah. Nah, Ahlussunnah tidak demikian. Kita meyakini Allah itu sudah tahu, sehingga Allah sudah tetapkan dia usianya sekian dan sekian. Ya, makanya kalau kita berdoa kepada Allah, doa kita juga sudah ditakdirkan. Ya, maka jangan kemudian Anda nggak mau berdoa dengan alasan kan semua sudah ditakdirkan. Kalau saya berdoa minta rizki, berdoa minta dipanjangkan usia saya, ya percuma, kan nggak bisa merubah takdir. Loh, dungomu itu sudah ditakdirkan juga. Kalau kau nggak berdoa, ya sudah, berarti memang takdirmu Allah tahu kalau kau tidak berdoa. Makanya Allah tidak memberikan kepadamu apa yang kau inginkan tadi. Karena Allah sudah tahu kau nggak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi tatkala Allah tahu bahwa fulan ini berdoa kepada dia, maka Allah kabulkan, dan itu sudah ditakdirkan juga oleh Allah Azza wa Jalla. Paham ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.